Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu histogram, poligon, dan kurva O'Keeffe. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Septiananda Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang histogram. Pengertian histogram adalah grafik seperti diagram batang tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Langkah-langkah membuat histogram adalah: A. Buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta pada tepi atas kelas untuk setiap kelas. B. Biarkan frekuensi sesuai kelasnya, sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Untuk perhitungannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Perhatikan contoh soalnya. Susunlah dengan baik histogram dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Untuk membuatnya, langkah pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas untuk setiap kelas, yaitu seperti gambar di samping. Untuk mencari nilai tepinya, kita mengurangi batas nilai depan dan menambah batas nilai belakang dengan frekuensi yang sama. Contohnya, kita mengambil 0,5, maka 8 dikurangi 0,5 adalah 7,5. Sedangkan 18 ditambah 0,5 sama dengan 18,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu, membuat histogramnya dengan contoh seperti pada gambar di atas. Poligon. Poligon adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0. Ada beberapa langkah-langkah membuat poligon. Bagian A, buatlah kolom tambahan dan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas pada setiap kelas. Bagian B, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Bagian C, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Bagian D, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang poligon. Susunlah dengan baik poligon dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini, di mana pada interval nilai 8 sampai 18 memiliki frekuensi 10, 9 sampai 29 memiliki frekuensi 12, 30 sampai 40 memiliki frekuensi 6, 41 sampai 51 memiliki frekuensi 15 dan 52 sampai 62 memiliki frekuensi 8. Untuk mencari poligon, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah kolom tambahan, di mana kolom tambahan ini adalah kolom nilai tepi. Kolom nilai tepi ini terdiri dari nilai tepi bawah dan nilai tepi atas. Cara untuk mencari nilai tepi bawah yaitu nilai paling sedikit pada sebuah interval dikurangi dengan 0,5, sedangkan nilai tepi atas yaitu nilai paling banyak pada sebuah interval ditambah dengan 0,5. Misalnya pada interval nilai 8 sampai 18. Di sini nilai tepi bawahnya 8 dikurangi dengan 0,5 sehingga hasilnya 7,5. Dan nilai tepi atasnya 18 ditambah dengan 0,5 sehingga hasilnya 18,5. Langkah berikutnya kita harus mencari nilai tengah, di mana nilai tengah ini diperoleh dari nilai paling sedikit pada sebuah interval ditambah dengan nilai paling banyak pada sebuah interval dibagi dengan 2. Misalnya pada interval nilai 8 sampai 18. Di sini 8 ditambah 18 dibagi 2, di mana 8 tambah 18 hasilnya 26 dan dibagi dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 13.
Setelah kita menemukan nilai tepi dan nilai tengah dari sebuah frekuensi tersebut, maka kita akan membuat sebuah diagram batang yang sesuai dengan frekuensi yang telah ditetapkan, di mana kita harus menghubungkan tiap nilai tengah sesuai dengan frekuensi yang dimulai dari frekuensi 0 di sebelah kiri dan titik tengah hingga ke kanan sampai semua data dimasukkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kurva Ogive. Apa itu kurva Ogive? Kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif atau kumulatif positif. Langkah-langkah membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Yang kedua, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Dan yang terakhir adalah gambar kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Berikut ada contoh soalnya. Sudah ada tabel di bawah ini, yaitu nilai dan frekuensi. Dan untuk membuat kurva Ogive ini kita menambahkan 3 kolom. Yang pertama adalah nilai tepi, frekuensi kumulatif kurang dari, dan kumulatif lebih dari. Dan untuk nilai tepi sudah dibahas dengan teman saya sebelumnya. Dan nilai tepinya tinggal kita urutkan saja berdasarkan nilainya, dan sini sudah terurut ya, jadi 7,5, 18,5 hingga 62,5. Dan untuk mencari kumulatif kurang dari atau lebih dari, itu kita tinggal melihat di frekuensi di tabel sebelah kiri ini. Tapi kenapa di 7,5 frekuensi kurang darinya 0? Karena kalau untuk Ogive positif, untuk frekuensi kumulatif kurang darinya pasti untuk kolom pertama itu untuk nilainya pasti 0, karena dia akan akumulasikan frekuensi berikutnya. Kenapa? Karena pertama pasti selalu 0. 0 untuk kolom keduanya, baru kita lihat frekuensi yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri ini. 0 ditambah 3, dia bakalan 3, 0 tambah 3, 3. Jadi untuk 18,5 ini nilai kurang darinya adalah 3. Dan untuk seterusnya kita tinggal tambahin lagi aja dengan frekuensi di tabel sebelah kiri ini, frekuensi aslinya dia untuk nilai-nilainya. Jadi 3, setelah 3 angka berapa? 5. Jadi 3 ditambah 5, 8. Jadi untuk kolom berikutnya untuk nilai 29,5 hasil frekuensi kumulatifnya itu ada 8, dan seterusnya sampai menemukan jumlah totalnya. Dan untuk kumulatif lebih dari atau Ogive negatif ini itu kebalikannya. Jika frekuensi kumulatif untuk Ogive positif itu dari atas perhitungannya, nah kalau untuk negatif dia akan dari bawah, jadi dihitung dari frekuensi terbawah juga. Pertama dia tetap nilainya 0, dan untuk frekuensi selanjutnya baru 0 ditambah frekuensi berapa yang paling bawah, misalkan 2 di sini, jadi 0 ditambah 2, maka untuk frekuensi di kolom berikutnya itu adalah 2 sampai seterusnya ke atas sampai menemukan total jumlah frekuensinya. Dan di sini juga kita sudah dikasih lihat ada contoh jenis grafiknya. Dan untuk grafik kurva Ogive positif itu dia bakalan naik, karena kan dia dari 0 naik sampai ke angka 35, dari kiri bawah ke atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Dan kalau untuk Ogive negatif dia kebalikannya, dia dari kiri atas turun ke kanan bawah, seperti yang ada di gambar berikut. Jadi sekian pemaparan tentang histogram, poligon, dan Ogive dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Statistika, ukuran tendensial sentral atau mean. Di sini saya Sukma Fitri Rizky akan menjelaskan apa itu mean. Mean yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. Mean ini sangat erat sekali dengan data kuantitatif.
Biasanya nilai dari data kuantitatif ini dengan simbol yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai ke Xn jika data tersebut terdapat N buah nilai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung dan mencari mean dari sebuah data tunggal. Mean merupakan hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya responden atau sampel. Jadi, secara sistematis, untuk mencari mean dari sebuah data tunggal, dapat kita lakukan dengan cara jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan, tentukan mean dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Untuk mencari mean, kita akan menggunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data, di mana langkah pertama kita harus menjumlahkan semua data, yaitu 50 ditambah dengan 60 tambah 80 tambah 90 dan ditambah 95 sehingga memperoleh hasil 375. Kemudian hasil ini dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5 mahasiswa tadi. Jadi 375 dibagi dengan 5 sehingga memperoleh hasil 75. Nah, 75 ini adalah mean dari sebuah data tunggal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Septiananda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus mencari min apabila datanya data kelompok. Rumus dari rata-rata data kelompok terlebih dahulu menyusun distribusi frekuensi apabila data masih acak secara keseluruhan. Langkah-langkah untuk mencari rata-rata data kelompok yaitu sebagai berikut. 1. Mencari nilai tengah di setiap kelas. Adapun simbol dari nilai tengah adalah XI. Kemudian mengalihkan nilai tengah pada masing-masing kelas dengan masing-masing frekuensi. 3. Selanjutnya menghitung min dengan menggunakan rumus berikut di mana sigma Fi kali Xi dikurangi jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. Fi dikurangi frekuensi data ke I, Xi dikurangi data ke I, sigma Fi min N min jumlah data. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Rata-rata sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Contoh soal perhitungan data kelompok. Hitungan rata-rata hitungan gaji karyawan PT Nisat Negro Yogyakarta dengan data dapat diamati pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kami sudah menerapkan tabel di mana di sini ada perhitungan tentang gaji karyawan per kelas dan jumlah karyawan atau frekuensi. Cara penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dibutuhkan tabel bantuan sebagai berikut untuk memudahkan dalam mengerjakan rata-rata hitung atau mean dari PT Nisat Negro Yogyakarta. Nah, di sini udah ada tabel cara penyelesaiannya. Ada gaji mahasiswa per kelas di mana ada nilai 30 sampai 39 dan seterusnya sampai 90 sampai 99. Di sini juga ada jumlah mahasiswa atau FI dan ada nilai tengah XI dan ada juga frekuensi S di mana perkalian nilai tengah dikali dengan jumlah mahasiswa FI. Maka nilai frekuensi tadi diambil dari perhitungan jumlah mahasiswa atau FI kali nilai tengah XI. Cara pengerjaannya dari tabel di atas maka dapat dihitung menjadi X sama dengan seksimal sama dengan 3255
bagi 50 sama dengan 65,1, maka meannya adalah 65,1 dari perhitungan jumlah mahasiswa FI dari perkalian nilai tengah X ini. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.